Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Feby Nurul Fadila dengan NPM akhir 080 akan menjelaskan mengenai alur produksi, analisis bahaya, dan penentuan titik kendali dari ikan sarden sebagai salah satu tugas dari mata kuliah pengendalian mutu terpadu. Pokok pembahasan yang akan saya jelaskan dalam video ini meliputi pendahuluan, alur produksi, analisis bahaya, dan penentuan titik kendali. Langsung saja ke pendahuluan. Ikan merupakan sumber makanan yang mudah membusuk atau perishable food. Karena itu, dalam pengolahannya perlu dilakukan dengan cepat dan tepat. Apabila cara penanganan salah, maka tidak mungkin dihasilkan produk perikanan yang bermutu baik. Demikian pula pada pengolahannya, harus dilakukan dengan benar agar tahan lama, serta kandungan nutrisinya tidak berkurang. Prinsip pengolahan ikan pada dasarnya bertujuan untuk melindungi ikan dari pembusukan dan kerusakan serta memperpanjang masa simpan, salah satunya dengan pengalengan, yaitu bentuk pengolahan dan pengawetan ikan secara modern yang dikemas secara hermatik yang kemudian disterilkan. Pengemasan secara hermatik dapat diartikan bahwa penutupannya sangat rapat, sehingga tidak dapat ditembus oleh udara, air, sehingga tidak terjadi kerusakan oksidasi maupun perubahan cita rasa. Ikan sarden merupakan ikan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk olahan. Jenis ikan sarden yang banyak terdapat di Indonesia adalah ikan lemuru. Karena nama lemuru kurang dikenal oleh masyarakat, maka dipergunakanlah nama sarden yang juga merupakan nama genus dari ikan lemuru ini. Kasih tahun 2003 menyatakan bahwa ikan lemuru atau Sardinella sp merupakan jenis ikan pelagis kecil yang banyak dijumpai di perairan Indonesia. Selanjutnya ialah alur produksi. Pada sebelah kanan ini terlihat diagram alir mengenai proses produksi ikan sarden kaleng menurut Biovita tahun 2017. Nah, jadi berdasarkan diagram alur yang tadi, alur produksi pembuatan ikan sarden kaleng ini dimulai dari penerimaan bahan yang terbagi menjadi 3 garis besar. Ada penerimaan bahan baku media, bahan baku ikan, dan bahan pengemas. Yang pertama, bahan baku media. Bahan baku media ini dimulai dari terbagi lagi menjadi 2, ada bahan segar dan bahan pabrikan. Jika bahan segar, langsung dilakukan tahap pencucian, penggilingan, pemasakan, penyaringan, lalu nanti masuk ke proses pengisian media. Sedangkan untuk bahan pabrikan dilakukan penyimpanan terlebih dahulu, lalu dimixing, lalu masuk ke proses pemasakan, penyaringan, dan ikut masuk ke tahap pengisian media. Selanjutnya, bahan pengemas. Bahan pengemas terbagi menjadi 2, ada bahan kaleng dan karton atau label. Jika kaleng masuk ke tahap pengisian ke dalam kaleng, dan karton dan label masuk ke tahap pelabelan dan pengepakan. Nah, ini bahan baku utama ialah bahan baku ikan. Yang pertama ada ikan segar. Jika ikan masih segar, maka langsung masuk ke dalam tahap pencucian 1. Pencucian ini dilakukan khusus untuk ikan yang segar karena ikan segar yang didapat oleh sumber biasanya lebih kotor dan banyak mengandung pengotor dibandingkan ikan beku yang diimpor. Pada ikan beku tidak dilakukan pencucian karena ikan yang didapat sudah dalam keadaan bersih dari pengotor sehingga dapat langsung dilakukan pemotongan. Nah, jadi jika ikan segar setelah dilakukan pencucian 1, langsung masuk ke tahap pemotongan kepala, ekor, pembukaan isi perut, dan sisik. Sedangkan jika ikan beku dilakukan tahap pelepasan karton, lalu thawing. Thawing adalah pelelehan yang terbagi ke dalam 2 jenis, yaitu pelelehan kering dan pelelehan basah. Setelah dilakukan pelelehan, kedua ikan sama-sama dilakukan pemotongan. Nah, pemotongan ini dilakukan dengan tujuan agar ikan yang digunakan tidak terlalu besar untuk diisi ke dalam kaleng nantinya. Nah, setelah dilakukan pemotongan, masuk ke dalam tahap pencucian 2. Tahap ini dilakukan untuk membersihkan sisa kotoran dan darah akibat proses pada tahap sebelumnya.
Pencucian dilakukan dalam dua macam, yaitu pencucian secara manual dan pencucian secara mekanik. Secara manual yaitu dengan orang yang menyiramkan air pada potongan ikan yang telah dibersihkan bagian badannya, sedangkan mekanik yaitu menggunakan rotary drum water. Dari tahap pencucian 2 masuk ke tahap pendeteksian fragmen logam. Tahap ini dilakukan untuk mencegah adanya logam berbahaya yang dapat masuk ke dalam tubuh ikan dan ikut termakan saat menjadi produk. Setelah itu, tahap selanjutnya ialah pengisian ke dalam kaleng. Ini ranahnya sambungan dari yang bahan pengemas. Setelah pengisian ke dalam kaleng, lalu pemasakan pendahuluan. Tujuan dari pemasakan pendahuluan yaitu untuk mematangkan ikan sarden sehingga ikan sarden memiliki tekstur yang lebih baik dan siap diberi media saus. Selain itu, tujuan pemasakan pendahuluan yaitu mencegah adanya pertumbuhan bakteri akibat ikan sarden yang belum matang. Setelah pemasakan pendahuluan, selanjutnya ialah ditiriskan, yakni membuang sisa air dan minyak yang mungkin terdapat di dalam kaleng bersama ikan sarden yang telah dimatangkan pada tahap sebelumnya. Setelah ditiriskan, pengisian media. Lalu setelah pengisian media ialah penutupan kaleng. Lalu pencucian produk kaleng. Pencucian kaleng dilakukan setelah tahap penutupan dengan menggunakan sabun khusus kaleng. Setelah penutupan kaleng ialah pencucian produk kaleng. Pencucian kaleng dilakukan setelah tahap penutupan dengan menggunakan sabun khusus kalengnya tadi. Lalu sterilisasi. Standar sterilisasi dilakukan berdasarkan standar aman untuk mencegah pertumbuhan bakteri Clostridium botulinum. Selanjutnya ada pendinginan untuk menurunkan suhu kaleng setelah disterilisasi, lalu pembersihan dan pengeringan produk, lalu masuk ke tahap pengkodean. Pada tahap ini, kaleng sarden yang bersih diberi kode sesuai kode yang telah ditentukan dalam pembuatan sarden. Kode akan berbeda dari segi jenis produk dan tanggal produksi sesuai kode Julian date. Julian date adalah jenis pengkodean dalam perhitungan hari, yaitu dalam 1 tahun ada 365 hari. Setelah pengkodean ialah pelabelan, lalu diinkubasi, lalu masuk ke tahap pempakan. Kaleng yang telah bersih dan lolos pengecekan dimasukkan dalam kardus. Kardus berisi kaleng sarden kemudian disusun di atas palet dan siap untuk proses selanjutnya. Lalu penyimpanan. Penyusunan dalam penyimpanan disesuaikan menurut produk yang terbaru diproduksi. Barang yang lebih baru diproduksi diletakkan di belakang untuk memudahkan pengambilan barang stok lama. Setelah penyimpanan, lalu pengiriman. Potensial bahayanya dari segi fisik tidak ada, kimia, cemaran logam dari kaleng, biologi tidak ada. Peluang terjadinya di tingkat medium, tindakannya dilakukan di ruangan yang steril dan bebas bahan pencemar. Lalu kaleng yang digunakan harus disterilisasi dan pengerjaannya harus cermat. Yang ke-12 pendinginan tidak ada, dan yang terakhir pengepakan dan pelabelan. Sumber bahayanya dari alat pengepak, jenis pengepak, dan pekerja. Potensial bahayanya yang ke-1 alat rusak atau kualitas menurun, kedua kemasan rusak atau bocor, ketiga bahan kemasan mengandung bahan kimia, keempat kontaminasi bakteri, kelima pekerja kurang hati-hati. Tindakan yang dapat dilakukannya hati-hati dalam pengerjaan, dan yang kedua pekerja harus cermat dan teliti. Selanjutnya ada penentuan titik kendali. HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point merupakan suatu sistem yang mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengontrol setiap tahapan proses yang rawan terhadap risiko bahaya signifikan yang terkait dengan ketidakamanan pangan, menurut Codex Alimentarius Commission 2001. Sistem HACCP ini dikembangkan atas dasar identifikasi titik pengendalian kritis atau Critical Control Point dalam tahap pengolahan di mana kegagalan dapat menyebabkan risiko bahaya, menurut Wirianti dan Wijaksono tahun 2001. Nah, ini ada gambar berikut merupakan
Pohon Keputusan Penentuan Titik Kendali Kritis menurut BSN tahun 1998. Yang satunya, adakah tindakan pengendalian? Jika ya, lanjut ke Q2, dan jika tidak, adakah pengendalian pada tahap ini perlu untuk keamanan? Jika ya, maka ini yang di atasnya, lakukan modifikasi tahapan dalam proses atau produk. Jika tidak, berarti bukan titik kendali kritis, lalu berhenti. Yang kedua, apakah tahapan dirancang secara spesifik untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya yang mungkin terjadi sampai tingkatan yang dapat diterima? Jika ia merupakan titik kendali kritis, dan jika tidak, lanjut ke Q3. Yang ketiganya ini, dapatkah kontaminasi dengan bahaya yang diidentifikasi terjadi melebihi tingkatan yang dapat diterima, atau dapatkah ini meningkat sampai tingkatan yang tidak dapat diterima? Jika tidak, bukan titik kendali kritis, lalu berhenti, dan jika ya, lanjut ke Q4. Akankah tahapan berikutnya menghilangkan bahaya yang teridentifikasi atau mengurangi tingkatan kemungkinan terjadinya sampai tingkatan yang dapat diterima? Jika tidak, merupakan titik kendali kritis, dan jika ya, bukan titik kendali kritis, lalu berhenti. Dan yang termasuk ke dalam CCP atau titik kendali kritis adalah pada tahap pencucian, terus pemasakan pendahuluan atau pre-cooking, lalu penambahan medium pengisi, dan penutupan kaleng. Hal-hal tersebut termasuk CCP, berarti pada tahap yang telah disebutkan sebelumnya dapat dilakukan suatu langkah di mana pengendalian dapat dilakukan dan mutlak diterapkan untuk mencegah atau meniadakan bahaya keamanan pangan atau menguranginya sampai pada tingkat yang dapat diterima. Nah, ini daftar pustaka. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.